Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna al-'amala bima 'allamana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Jumat, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sempurnalah berbagai macam amal kebaikan, yang dengan karunia-Nya turunlah berbagai macam kebaikan dan keberkahan, dan yang dengan taufik-Nya tercapailah segala maksud dan tujuan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, kekuatan, keistiqomahan yang diberikan kepada kita untuk mengisi menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan, sehingga tidak terasa pada hari ini kita telah berada di penghujung dan akhir daripada bulan Ramadan tersebut. Maka sudah selayaknya sebagai seorang mukmin yang mendapati bahwa dia sedang berada di akhir-akhir bulan Ramadan, di penghujung daripada bulan Ramadan, adalah dia melakukan muhasabatul amal. Dia mengoreksi, mengintrospeksi amal-amal ibadahnya. Karena sesungguhnya mengoreksi amal ibadah, mengoreksi ketaatan kepada Allah itu adalah ciri ahlu taqwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam suratul Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perhatikanlah, koreksilah, muhasabahlah amal-amal yang kalian persiapkan untuk hari esok. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengaitkan antara takwa dengan muhasabah, menunjukkan bahwasanya ahlu takwa, orang yang benar-benar ketakwaannya kepada Allah, dia akan senantiasa memperbanyak diri untuk bermuhasabah, khususnya di akhir-akhir ibadahnya. Maka salah satu amal yang banyak sekali terlewatkan oleh kaum muslimin di akhir-akhir Ramadan ini adalah muhasabah. Mereka sudah tertipu dengan persiapan-persiapan menjelang hari raya. Dan banyak juga di antara mereka di akhir-akhir Ramadan ini tertipu, tersibukkan dirinya dengan masalah penetapan hilal bulan Syawal. Sehingga akhir-akhir Ramadan yang harusnya menjadi ajang untuk bermuhasabah malah menjadi ajang untuk berselisih, berdebat dan lain sebagainya. Maka marilah ikhwah fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita koreksi, kita bermuhasabah terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Karena demi Allah, bisa jadi hari ini atau bisa jadi esok hari adalah Ramadan, hari Ramadan terakhir bagi kita di tahun ini. Maka marilah kita tutup, kita akhiri ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan bermuhasabah. Kita sempurnakan
berbagai macam ibadah yang telah kita bangun selama bulan Ramadan ini dengan bermuhasabah. Dan sedikit ayat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi bahan renungan, bahan muhasabah bagi kita semua selama kita beribadah kurang lebih hampir 30 hari di bulan Ramadan ini. Ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan suatu pemberian, atau dalam bahasa ahlu tafsir, dan orang-orang yang mengerjakan suatu amalan, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan ketika mereka selesai beramal, hati mereka dalam keadaan wajilah. Apa itu wajilah? Khaifah. Dalam keadaan hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim yarji'un, bahwasanya mereka itu nanti akan kembali kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang singkat ini ada sebuah kabar, pemberitahuan dari Allah Ta'ala tentang seorang mukmin ketika beramal. Apa itu seorang mukmin itu? Ketika mereka beramal, amal mereka itu ditutup dengan perasaan takut. Jadi seorang mukmin itu amal mereka, ibadah mereka itu ditutup dengan perasaan takut. Jadi kalau selepas kita beramal, selepas kita beribadah, kemudian tidak terbesit di dalam hati kita perasaan takut, berarti bisa jadi amal kita itu bukan amal yang diterima oleh Allah. Karena pada hakikatnya kata Allah, orang beriman yang benar imannya, ketika mereka beramal, maka selesai mereka beramal itu muncullah rasa takut dalam hatinya. Dan rasa takut yang muncul selepas seorang mukmin beramal itu ada dua. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitabnya, kitab tafsir beliau yang berjudul Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan rasa takut di dalam ayat ini adalah dua. Rasa takut yang akan muncul pada diri seorang mukmin selepas mereka mengerjakan ibadah. Apa itu rasa takutnya? Rasa sedih. Rasa takutnya itu apa? Yang pertama adalah khaufun alla yataqabbalallahu minhu. Rasa takut jangan-jangan Allah Ta'ala tidak menerima amal-amal ibadahnya. Rasa takut pertama. Rasa takut yang kalau muncul di dalam hati kita setelah kita beribadah, ikhwan, maka ini merupakan salah satu bukti bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Takut, sedih, khawatir. Jangan-jangan ibadah yang telah dia kerjakan, capek-capek yang telah dia upayakan selama ini tidak diterima oleh Allah. Jangankan orang mukmin biasa, ikhwafillah, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau saja belum yakin kalau ibadahnya diterima oleh Allah. Maka beliau mencontohkan kita sebuah doa selepas beliau bersama anaknya Ismail membangun pondasi Ka'bah. Kata Allah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah kata Allah, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail, keduanya memanjatkan doa kepada Allah, rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini. Menunjukkan bahwa mereka
Padahal Nabi Ibrahim adalah seorang Khalilullah, anaknya seorang Rasulullah. Masih khawatir, takut, sehingga berdoa memunajat kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima ibadahnya. Bahkan Nabi SAW setiap selepas sholat subuh beliau selalu merutinkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam kitab diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi, ikhwan, Nabi kita SAW setiap pagi merutinkan doa meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadahnya. Bahkan demikian pula yang dialami para salafun saleh. Mereka belum yakin kalau ibadah mereka itu pasti diterima oleh Allah. Mereka selalu khawatir, takut, jangan-jangan ibadah mereka selama ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, lau a'lamu annallaha taqabbala minni mislu habbatin min khardalin la tamannaitu al-maut. Seandainya aku tahu, kata Ibnu Umar, bahwasanya Allah Ta'ala menerima dari ibadah-ibadahku itu barang hanya sebiji sawi saja. Seandainya aku tahu kalau Allah itu menerima dari semua ibadahku cuma sebiji sawi saja, niscaya aku hari ini bercita-cita untuk segera mati saja. Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, beliau ragu, ikhwan. Bahkan sampai beliau mengatakan, seandainya aku tahu kalau dari semua ibadahku yang banyak, tentu banyak, ada yang diterima oleh Allah sekalipun cuma sebiji sawi saja, itu sudah cukup untuk bekal menghadap kematian. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar belum percaya, belum pede kalau ibadahnya itu pasti diterima oleh Allah. Maka sudah selayaknya ikhwafillah, di penghujung bulan Ramadan ini kita bermuhasabah, merasa takut, sedih, cemas, khawatir. Jangan-jangan capek-capek kita, semua upaya kita yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini belum diterima oleh Allah Ta'ala. Bukankah Nabi SAW telah mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan pahala apa-apa di hadapan Allah Ta'ala? Lalu apa yang menjadikan kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Makanya ketika ayat ini diturunkan, Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Ya Rasulullah, tentang ayat ini, orang-orang yang mengerjakan suatu pekerjaan kemudian hatinya merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya, ahwalladzi yazni wa yasriq wa yasribul khamra wa yakhafullahu azza wa jalla. Apakah yang dimaksud orang yang mengerjakan suatu kerjaan kemudian takut kepada Allah itu adalah seorang pezina, seorang pencuri, seorang peminum khamar, pelaku dosa-dosa besar, kemudian tiba-tiba mereka sadar, taubat, takut kepada Allah? Apakah yang seperti itu yang dimaksud ayat ini, ya Rasul? Maka apa jawab Nabi? Lah, bukan. La ya binta Siddiq. Bukan, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Innamar rajul, sesungguhnya yang dimaksud ayat itu adalah seorang yusolli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu ayya yataqabbalallahu minhu. Orang yang berpuasa, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan sedekah,
mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia takut kepada Allah, jangan-jangan Allah belum menerima amal-amal ibadahnya. Inilah sifat seorang mukmin, ikhwan. Maka kita coba tanyakan pada diri kita, di penghujung Ramadan ini, adakah terlintas perasaan seperti itu pada diri kita? Ataukah kita hanya terlintas perasaan senang, bahagia, sekedar itu saja tanpa ada perasaan ini yang muncul di dalam diri kita? Ma'adzallah. Kalau sampai perasaan ini tidak terlintas, tidak sampai muncul di benak hati kita, maka bertakwalah kepada Allah kita semua. Jangan-jangan termasuk orang-orang yang amal ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena indikator orang yang ibadahnya diterima oleh Allah akan muncul wajilah di dalam hatinya, rasa takut jangan-jangan ibadahnya itu belum diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun rasa takut yang kedua yang akan terlintas pada diri seorang mukmin selepas mereka mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan dan amal soleh adalah khaufun alla yastati'a lil amali. Rasa takut jangan-jangan di kemudian hari dia tidak bisa lagi mengerjakan amal ibadah itu. Jadi rasa takut, sedih. Kalau jangan-jangan kita tidak bisa lagi mengerjakan ibadah yang seperti ini. Sedih. Jangan-jangan di tahun depan kita tidak bisa lagi merasakan bulan Ramadan sebagaimana tahun ini. Sedih. Seorang mukmin itu sedih. Takut ketika dia terlewatkan dari mengerjakan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Lihatlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seruan perang Tabuk diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berbondong-bondonglah para sahabat untuk mendatangi Nabi, mendaftarkan diri mereka untuk membersamai Nabi berjihad memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Namun dalam perang Tabuk itu Nabi mensyaratkan bagi orang-orang yang ingin ikut berperang berjihad, hendaknya mereka membawa bekal, membawa harta yang bisa mereka infakkan. Karena pada perang Tabuk itu perang yang dilaksanakan pada musim paceklik, musim panas yang panjang, dalam keadaan miskin. Banyak sahabat yang sedang miskin pada saat itu. Maka kemudian disyaratkan seperti itu, sehingga datanglah beberapa sahabat Nabi, beberapa orang-orang beriman yang jujur menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin untuk dimasukkan ke dalam daftar orang yang bisa ikut bersama Nabi berperang di jalan Allah. Maka Nabi melihat keadaan mereka tidak punya harta untuk diinfakkan, sedangkan syarat untuk keberangkatan ke perang Tabuk itu ada harta yang harus diinfakkan. Dan diceritakan kisah ini oleh Allah Ta'ala dalam surat Taubah. Dan orang-orang yang mendatangi engkau wahai Muhammad, kemudian mereka meminta litahmilahum, agar engkau membawa mereka, mengizinkan mereka untuk ikut barisan perang. Kemudian engkau mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak bisa membawa kalian, tidak bisa mengizinkan kalian. Tawalla a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika tidak diizinkan oleh Nabi untuk ikut berperang di jalan Allah, mengerjakan ibadah, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan mata mereka, pipi mereka basah dengan air mata, bercucuran, sedih karena mereka tidak bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini sahabat ikhwan, sedih mereka, menangis mereka, takut mereka ketika mereka tidak bisa lagi mengerjakan ibadah kepada Allah. Demikianlah hendaknya yang kita alami pada akhir Ramadan ini, ya kawan. Hendaknya kita takut, kita sedih, kita cemas. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya sampai-sampai Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan sebuah syair. Kaifa la tajri lil mu'min firaqihi dumu'. Bagaimana seorang mukmin ketika berpisah dengan bulan Ramadan tidak meneteskan air mata?
bertemu dengan Ramadan. Ini kesedihan yang hendaknya muncul pada diri kita di akhir Ramadan ini, ikhwan. Makanya kalau kita lihat baca bagaimana ahwalus salaf fi intihai Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, maka akan kita dapatkan bagaimana akhir-akhir Ramadan para salaf itu diisi dengan tangisan. Malam Idul Fitri mereka penuh dengan tangisan. Tentu kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang jauh. Malam Id kita, Ramadan kita ditutup dengan kefoya-foyaan. Ramadan kita ditutup dengan kesia-siaan. Jangankan tangisan. Jangankan tangisan, ya wah. Sekedar ingat kembali dengan ibadah di bulan Ramadan saja sudah enggak. Sholatnya sudah hilang. Semuanya hilang bersih. Seiring habisnya bulan Ramadan, habis juga semua ketaatan yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini ikhwafillah, sedikit ayat, satu ayat dalam suratul Mu'minun, ayat yang ke-60. Semoga bisa menjadi bahan introspeksi, muhasabah, renungan bagi kita. Kita yang mengharapkan, menginginkan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Maka tanyakan, cari di dalam hati kita, adakah perasaan seperti ini? Perasaan takut, sedih, cemas, khawatir? Jika belum ada jamaah sekalian, perasaan seperti ini di dalam diri kita di akhir-akhir Ramadan, maka bertakwalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar diberi perasaan seperti itu. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki rasa sedih, tidak memiliki rasa takut selepas mereka beramal, itu adalah tanda bukti dari Allah bahwa bisa jadi amal-amal ibadahnya itu belum diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'adzallah, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita semua tentu berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan ini, mendapatkan keberhasilan, bisa meraih predikat muttaqin di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir kami tutup kultum subuh pada kesempatan kali ini. Ya, kalau memang ada kekurangan kami mohon diikhlaskan, sama-sama saling mengikhlaskan. Kita tutup bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang, memaafkan, mengikhlaskan semua kekurangan dan kesalahan saudara-saudara muslim kita seluruhnya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami utarakan, kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami cukupkan. Aku qouli hadza wa nastaghfiruhu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.